Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahu mahfuzan bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Izzatul Islam di Jamaah Majelis Taklim satu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dikasih berparingi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah nikmat kehidupan yang kita masih diikuti taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islam itulah kita akan senantiasa mendapatkan pencerahan, petunjuk di dalam mengarungi kehidupan ini untuk bekal kita dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diliputi yaitu kenikmatan yang berupa nikmat iman dan Islam itu karena hanya dengan nikmat iman dan Islam itulah kita sebenarnya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang sesungguhnya. Maka ayat yang selanjutnya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab wa yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Orang-orang yang beriman, jika kamu itu mengikuti sebagian orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka itu akan membiarkan kamu menjadi orang-orang kafir setelah kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita tetap menjadi orang-orang yang beriman, berpegang teguh kita kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di ayat yang selanjutnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka orang-orang yang beriman itu mestinya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takwa. Dan tidak ada mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan Allah mengingatkan kepada kita, ini lanjutan ayat. Ini kalau Bapak Ibu mau baca di surah Ali Imran, di surah Ali Imran mulai ayat 100 itu. Allah mengingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Terus Allah lanjutkan di ayat selanjutnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita ini supaya bisa kuat di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, harus berpegang teguh kepada talinya Allah itu dengan sesungguhnya, dengan benar-benar itu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan kita itu pecah-pecah begitu. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu yaitu mereka bagaimana orang Islam itu bercerai-berai, bagaimana orang Islam itu tidak menyatu. Jadi di situ dibikin
memang dibikin. Wah, ini kalau ada Islam ini nanti jadi satu, repot. Ini orang-orang kufur akan kesulitan, maka akan dipecah belah. Maka Allah mengingatkan ya untuk kita ayatnya ini, ya, jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai kita berpecah, walaupun berbeda apapun, gitu ya, berbeda apapun, tapi kita tidak berbeda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada talinya Allah, bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka caranya bagaimana? Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Itu. Jadi mestinya kita ya cara supaya kita itu tidak bercerai-berai, cara kita itu untuk tetap menyatu di dalam keimanannya, ya, maka kita ingat saja dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Maka kita tidak usah kata Allah, ya, saling musuhan. Komen yang detail ini aja. Wadhkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kalau mungkin di antara kita ini ada perbedaan satu dengan yang lainnya itu ada beda. Ya, tidak usah dikemukakan perbedaan itu terlalu terlalu dibesar-besarkan, dan itu cenderung kita bisa bercerai-berai. Sudah, yang diingat adalah wadhkuru nikmatallahi. Yang diingat adalah kita bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sing diring-iring teko nikmat yang diberikan oleh Allah saja. Ya, ada perbedaan yang lain udahlah. Karena apa? Binikmati ikhwana, nikmat yang sesungguhnya itu ya adalah karunia yang sangat besar itu ya, ketika kita itu saling bersaudara, saling menguatkan di antara kita. Saumah mawon dhewe niku kadang-kadang ono problem gitu. Omong-omongan rasane awal ya, sama istri, sama anak, sama apa itu rasanya sudah nggak enak. Saumah. Jadi jauhi itu kata Allah, bermusuh-musuhan itu dijauhi. Ya, satukan hati kita dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Apa? Kita adalah saling bersaudara, ya, saling bersaudara. Nah, ini ayat ini betul-betul diingatkan oleh Allah. Dilanjutkan lagi ayat 104, wa taquminkum ummatun yad'una ila khair. Bahwa kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi segelolongan orang-orang yang baik, ya, menyeru kebaikan, ya, senantiasa menyeru kebaikan, menyeru hal yang makruh, gitu ya, mencegah hal yang mungkar itu. Ya, ini diingatkan. Nanti PR aja ya, PR pada Bapak Ibu baca itu Quran ini, surah Ali Imran itu. 100, 101, 102, 103. Pentingnya kita ini menyatu ya dalam keadaan apapun, dalam kegiatan apapun, selagi kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan diberikan keuntungan kalau Allah menyebut ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang akan diuntungkan oleh Allah. Siapa orang yang rugi berarti? Orang yang bercerai-berai, orang yang bermusuh-musuhan, itu pasti dia dirugikan. Gak ada orang yang menang, ya, tapi sama-sama akan rugi. Ya. Tapi siapa orang yang diuntungkan? Mereka orang-orang yang menyatu, betul, ya. Menyatu, dia akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukadimah. Pada ayamin amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah ma min ayyamin amal salih fiha, ya. Jadi orang ya tidak ada satu yang melakukan amal salih
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang melebihi amal saleh yang dikerjakan, yaitu pada hari-hari tertentu ini, ya. Kapan itu hari-hari tertentu ini? Yakni ayyamul ashar, yaitu hari yang 10. Hari yang 10. Jadi ada satu hadis, ma min ayyamin amalin shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Jadi ada satu amalan yang amalan itu apabila dikerjakan amalan-amalan baik itu, amalan-amalan soleh itu tidak ada yang nilai pahalanya yang melebihi kecintaannya, yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali bisa dikerjakan di hari-hari ini, hari-hari tertentu. Kapan hari-hari tertentu itu? Rasulullah menjelaskan, yaitu ayyamul ashar, yaitu hari yang jumlahnya 10. Ini juga didasari satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fajr ayat yang kedua, yang berbunyi, Bapak Ibu apa? Wa layalin ashar, demi malam-malam yang 10. Di dalam tafsir itu ada 3 tempat malam-malam yang 10 yang disebut disumpahi sama Allah itu. Yang pertama disebutkan adalah 10 hari yang pertama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Lalu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Jadi dalam tafsir itu banyak yang menyimpulkan 10 hari yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan itu. Jadi yang disumpahi dalam sumpah itu menunjukkan keutamaan itu. Para ahli tafsir itu, ya, ini menyebutkan ada 3 tempat. 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang pertama bulan Muharram. Dari banyak periwayat ayat ini atau yang menjelaskan tentang menafsirkan ayat ini, ya, ada 4 tafsir, ya, dari para ulama. Ini dari sekian tafsir itu, ya, beliau menyatakan, ya, bahwa termasuk dalam hal ini Ibnu Rajab, Hambali, ya, ahli hadis itu juga menguatkan, ya, dipilih yang paling mayoritas sepakat dari 3 waktu tadi itu adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi 10 hari yang terakhir bulan Ramadan memang istimewa juga karena termasuk di situ dalam tafsir disebut. Lalu 10 hari yang pertama bulan Muharram, iya, ini disebut. Nah, tetapi yang paling ahli tafsir itu menyebutkan hari-hari ini yang disebut dengan yaum itu hari-hari yang ditentukan dari maknanya adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari Dzulhijjah. Nah, ini maka kalau ditanya 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu bagaimana? Ya. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu memberikan penjelasan bahwa 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama dari 10 malam yang pertama bulan Dzulhijjah. Itu Ibnu Ibnu Qayyim menjelaskan semacam itu. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama, dan disebutkan ini lebih utama dari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Nah, ini ada keracuan ini. Dalam satu kitab disebutkan 2 ini. Nah, lalu penjelasannya bagaimana? Ini. Maka dijelaskan, ya, bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama ditinjau dari malamnya. Ditinjau dari
malamnya. Ya, sedangkan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama ditinjau dari siangnya. Dari siangnya. Jadi sama ini kalau Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi 10 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu utama juga. Tapi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah juga utama. Keutamaannya di mana? Ibnu Qayyim menjelaskan kalau Ramadan keutamaannya adalah di malamnya. Kalau bulan Dzulhijjah keutamaannya adalah di siangnya. Maka kalau di Ramadan kita di sini malam-malam kita berusaha untuk cari kemuliaan itu dengan istilah ada di dalam fikih yaitu i'tikaf. Ya. Menghidupkan malam karena kemuliaan Ramadan adalah di malamnya. Tapi sementara di bulan Dzulhijjah ya, kita akan hidupkan siangnya. Ya, kita akan hidupkan siangnya. Ya. Apa nanti amalan-amalan yang bisa kita hidupkan itu? Ya. Banyak hal nanti ya, yang nilainya sebagian ulama ada yang mengatakan juga di awal Dzulhijjah itu ya, ketika kita melakukan amalan-amalan itu ya, sama dengan amalan 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan juga amalan itu dengan 1000 hari. Sedangkan Arafah sama dengan 10.000 hari. Keutamaannya ini walaupun ini dasarnya ada hadis yang melemahkan. Tapi intinya bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang istimewa, bulan yang juga dilipat gandakan amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat matur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihadu fisabilillah." Bukan jihad fisabilillah ini ya Rasulullah, amalan yang dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling jawaban, "Wala jihadu fisabilillah." Ya, sekalipun itu jihad fisabilillah. Lalu Rasulullah melanjutkan itu ya. Jihad fisabilillah itu bisa sebanding dengan amalan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah apabila ada rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, orang itu keluar ya, di jalan Allah perang tadi, jihad tadi, bi nafsihi wa mali, dengan jiwanya dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai', dan orang itu tidak kembali lagi, baik itu jiwanya maupun hartanya. Itu baru bisa sebanding nilainya beramal soleh dengan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kan istimewa ini. Jadi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa. Rasulullah ketika ditawar jihad fisabilillah, bukan jihad fisabilillah yang Rasulullah itu amal yang paling jenang. Wala jihad fisabilillah. Jadi iya, sekalipun itu jihad. Jihad itu bisa sebanding ketika ada orang keluar dari rumahnya dia perang, gowo awake, gowo badan kabeh, dan dia udah pulang. Dia mati dan hartanya habis untuk perang. Maka ini istimewa. Banyak amalan-amalan yang istimewa yang bisa kita lakukan. Ini hebatnya di situ Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan itu yang bisa kita kerjakan? Yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita sudah masuk di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah puasa. Puasa. Jadi boleh kita itu puasa. Nah, sekarang dalam satu keterangan hadis itu An-Ba'di Azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atil hijjah. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini diterangkan sebagian dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yasumu tis'atil hijjah. Ya. Di sini ada beberapa pemaknaan ya, ada yang mengatakan yasum, kami ini ada keterangan
soma yasumu itu ya, ada jamak tis'a Dzulhijjah, maka ada mengatakan puasa boleh dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa siap kita puasa, itu boleh. Paling tidak ada yang mengatakan dalam keterangan ini, yaitu puasa yaum tasik, hari pada hari yang ke-9 yang kita kenal Rasulullah pernah dawuh, yaitu saum bi yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Ini ya. Jadi pertanyaannya sekarang kan gini, kapan mulainya bulan Dzulhijjah? Ya, jadi kapan mulainya bulan Dzulhijjah? Sebenarnya bulan Dzulhijjah itu bisa ditentukan ya, yaitu dengan cara kita ru'yatul hilal. Memang di Indonesia bahkan dunia ini ada pendapat-pendapat fikih ya, besar lah ya, masing-masing kuat gitu ya. Ada yang ru'yatul hilal itu dengan hisab ya, dengan kita menghitung itu tahu kapan hilal itu ada ya. Itu pun juga terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang wujudul hilal, pokoknya berapapun itu, yaitu sudah wujud hilal. Ada yang mengatakan ya sampai bisa terlihat gitu, ada ukurannya berapa. Itu yang hisab. Ada ru'yatul hilal, yang ru'yah itu juga ada 2 pendapat. Ada yang ru'yah itu dalam satu daerah meru'yah sendiri, nanti akan berbeda dengan daerah yang lain, atau ketika sudah ada satu daerah, maka seluruhnya itu sedunia sudah mengikuti. Nah, ini ada semacam itu. Maka kalau saya sering mengambil istilah kapan hukumnya, ya, karena perbedaan secara ilmu juga, Indonesia dan Saudi itu hanya 4 jam. Gitu. Kalau umpamanya 6 jam lebih itu nggak ada masalah dengan ini. Tapi karena ini tidak ada 6 jam. Tidak ada 6 jam. Perbedaan hari, perbedaan waktu itu mempengaruhi. Sama-sama. Jadi ilmu kita gunakan juga. Gitu. Dulu ketika kita nggak ada sarana ilmu kayak internet, kayak televisi, kayak apa, kita tidak mengetahui kapan itu hukum. Maka kita kembalikan kepada tanggal penetapan itu. Jadi penetapannya ya udah kita kembalikan kepada penetapan awal. Bisa jadi selisih antara hukum ya dengan saum Arafahnya kita selisih, nggak apa-apa itu, boleh karena kita tidak mengetahui ya kapan hukumnya, karena nggak ada berita, nggak ada mengetahui ya. Tapi kalau sekarang ini kita sudah mengetahui dan selisih waktu itu hanya 4 jam ya, karena bulan di tahun Hijriah dengan bulan di tahun Masehi itu berbeda penentuan awalnya. Kalau Masehi perpindahan hari itu adalah di tengah malam. Jadi setelah jam 12.00 itu pindah hari. Ini. Tapi kalau di tahun Hijriah pindah harinya itu adalah maghrib. Ini pindah harinya adalah maghrib. Nah, kalau secara waktu Indonesia dengan Saudi, waktu jam itu adalah duluan kita, Pak. Ya. Karena penetapannya Masehi itu waktu dengan matahari terbit itu matahari dari timur. Gitu. Ya. Selisihnya berapa? Selisihnya 4 jam. Jadi kalau sekarang kita di sini setengah 6, itu berarti di Saudi sekarang ini baru setengah 2. Selisihnya 4. Setengah 2 apa? Malam. Masih dini hari sana. Kita sudah setengah 6 ini, itu 4 jam. Okay. Nah, cuma penetapan waktu Hijriah adalah bulan. Bulan itu di mana? Bulan itu ketika melengsepnya ini matahari itu. Ya. Melengsepnya matahari, baru bisa turun begitu, ya. Dan bulan terlihat di situ. Nah, maka mana yang bisa lebih terlihat ya? Bisa jadi Saudi akan lebih duluan karena hilal itu bisa terlihatnya adalah dari barat. Ini, jadi ini agak sedikit berbeda. Ya, ini dan bumi itu adalah bukan kotak, bukan datar.
bulan. Jadi ini secara ilmu pengetahuannya semacam itu. Nah, maka karena selisihnya hanya 4 jam, maka kita masih menemui wukuf. Kan kalau wukuf itu jam 12, ya setengah 1 lah, sana itu waktu zuhur. Ya, itu kalau kita di sini sana setengah 1 siang, ya berarti di sini adalah sekitar setengah ini 1, 2, 3, 4. Ya masih menuhi itu. Nih, jadi 4 jam selisihnya. Ya, jadi waktu kan duluan kita, ya, duluan kita ini. Tapi kita masih menuhi wukuf, masih menuhi wukuf, ya, masih ketemu dengan wukuf waktu kita puasa. Walaupun awal puasa itu kita belum, yang orang wukuf ini belum melaksanakan wukuf. Puasa kan kita mulainya subuh, itu subuh. Ini pendapat. Okay. Tapi ada yang enggak, tetap pakai tanggal boleh. Tapi kalau kita pakai saum fi yaumul arafah tentang wukuf, maka selisih dari 4 jam itu, kalau mereka itu wukuf jam setengah 1, ya itu mulai, ya berarti setengah 5 waktu kita, ya, dan mereka berakhir namanya taruh setengah 7, ya, setengah 7 ini maghrib, ya. Berarti kita ini waktunya adalah setengah 9, setengah 10, setengah 11, ya, setengah 11. Ini belum berganti hari, belum berganti hari, gitu, ya. Masih di hari itu, karena pergantian hari Masehi itu adalah setelah jam 12 malam. Nah, sehingga ini fikih aja ini, ya, fikih. Kami menentukannya biasanya, oke lah, kalau mereka kita tahu hukumnya, berarti hari berikutnya kita sudah tanggal 10, begitu. Ini cara perhitungan penetapan. Tapi ini amrul fikih, ya, ini amrul fikih. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, ya, sudah mana yang menentukan. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang ilmu, maka lebih selamat para ulama mengatakan tentukan saja sesuai dengan penetapan pemerintahan kamu, begitu. Jadi kalau kita memang tidak memiliki kapasitas keilmuan, itu ya sudah, ini akan lebih selamat. Ini beberapa ulama-ulama ada yang mengatakan semacam itu. Kenapa? Karena kita tidak punya keilmuan. Monggo, jadi saya biasanya mempersilahkan Bapak dan Ibu di dalam penetapan ini. Jadi tidak usah sing bener tinggi, karena ini amrul istihadi, ya. Amrul istihadi. Kalau yang beristihad ini memang orang-orang ahli ilmi, itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau nggak punya kapasitas keilmuan tentang hal ini, nggak boleh beristihad. Wah, aku istihadku dhewe wis komen ini nggak bisa. Ya, karena syarat untuk orang istihad itu ada banyak. Antaranya dia menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab, ya, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu survei, begitu. Banyak syaratnya, ya, banyak syaratnya. Jadi ini kesimpulannya sedikit tentang kapan mengawali bulan Dzulhijjah supaya Bapak Ibu bisa besok, ya. Jadi amalan yang pertama adalah puasa, ya, puasa, ya, bisa kita lakukan puasa. Ya. Lalu amalan yang kedua yaitu kita bisa meniatkan kurban. Nah, jadi ketika udah masuk awal bulan Dzulhijjah, ya, kita bisa untuk memulai meniatkan kurban, walaupun nanti penyembelihannya adalah tanggal 10 atau 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Tetapi meniatkan kurban ini boleh dan silahkan di situ. Kita meniatkannya adalah pada ketika kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Ada satu hadis, ya,
dari Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul hilal dzulhijjah." Jadi ketika kita itu sudah melihat hilal Dzulhijjah, ya. Wa arada ahadukumul ayudhiyah, dan kita itu sudah memiliki keinginan kerentak untuk udhiyah, untuk kurban, untuk menyembelih. Jadi sunnah kalau bisa kita itu akan memasuki bulan Dzulhijjah, sudah tahu ini masuk tanggal 1, kita niat kurban, itu ya. Maka dalam hadis itu falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Kita tidak memotong rambut dan kuku, ya, tidak memotong rambut dan kuku. Kapan kita tidak memotong? Ya setelah meniatkan itu, ya. Di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu, ya, mulai tanggal 1 sampai dengan memotongnya hewan itu, ya. Nah itu akan lebih baik, ya, itu sunnah aja kita lakukan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau niat kurban, nah ini tinggal nanti tanggal 1-nya ini apa, Senin atau Selasa. Ini kalau Senin nanti berarti Senin sudah meniatkan kurban. Mau di kampung, mau di tempat mana saja boleh, ya. Karena pada dasarnya kurban itu adalah min sya'airillah. Ya, ini untuk mensiarkan agama Allah. Yang kedua, kurban itu dalam rangka bersyukur, ya, dalam rangka bersyukur kita kepada Allah. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu ketika dia sudah diberi nikmat oleh Allah, bersyukurnya itu salah satunya adalah melaksanakan dari apa yang perintah Allah dan Rasulnya. Apa? Yaitu washolli li rabbika wanhar, sholat dan berkorban. Jadi korban itu adalah bagian dari kita bersyukur atas limpahan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah. Karena bibahimatin an'am, Allah menjadikan binatang ternak bagi kita ini adalah sebagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka sembelihlah itu. Nah, sebagaimana peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti coba ketaatan, kedekatannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Apa yang ia cintai itu diperintahkan untuk disembelih. Kalau kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-Hajj itu mulai ayat 34 sampai ayat 37 itu jelas sekali, ya. Antara lain ini saya bacakan ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan ayat yang ke-34-nya dulu itu. Allah ngendika, "Wa likulli ummatin ja'alna," ya, "man sakana liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya, jadi kurban itu Bapak Ibu menurut Allah Subhanahu wa taala ayat ini, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan untuk penyembelihan. Dalam hal ini kita adalah kurban. Akan mereka itu menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan, itu karunia yang Allah berikan melalui apa? Binatang ternak itu. Jadi syariat penyembelihan itu Bapak Ibu, ya, semua agama itu juga ada. Jadi orang Hindu, Buddha itu mereka itu syariat penyembelihan itu ada. Ya, jadi mereka punya syariat sendiri itu. Tetapi beda dengan syariatnya yang disampaikan oleh Allah. Penyembelihan hewan kurban ini adalah supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau dengan orang-orang lain itu seperti animisme, dinamisme itu. Ya pada zaman dulu, ya mereka nyembelih kambing itu. Tapi kambingnya itu dipersembahkan untuk Tuhannya. Jadi di Arab dulu masa jahiliyah itu mereka nyembelih Pak. Orang kafir Quraisy itu menyembelih hewan. Cuma hewannya itu dicakar di sekitar Ka'bah itu. Itu apa? Persembahan. Persembahan. Maka kan orang Indonesia bertanya, ya, nyembelih binatang terus untuk persembahan, ya, bikin apa gitu, nanti ada ayamnya ini, ya, dipersembahkan.
sama Tuhannya. Nah, berbeda dengan Islam. Jadi Islam ini syariat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penyembelihan itu apa? Yaitu supaya kita itu bersyukur, mengingat nikmat Allah dengan adanya binatang ternak tadi. Ya, maka ini kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan pelaksanaan kita ini, ya, supaya apa? Ya, supaya kita itu termasuk wabasiril muhbidin, ya, supaya kita ini dengan kabar yang diberikan oleh Allah ini, kita sebagai orang-orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Lalu ayat selanjutnya itu tentang ciri-cirinya orang itu mengingat Allah, sholat, sabar dan sebagainya itu ya. Dan dia mau menginfakkan sebagai rezeki dari apa yang sudah dikaruniakan Allah. Nah, ayat yang ke-36-nya Allah ini kok wal budna ja'alnahu lakum min sa'airillahu lakum biha khair. Jadi dijadikannya korban itu, penyembelihan itu, ya, dengan binatang-binatang ternak tadi, ya, dicontohkan kalau dalam ayat ini unta-unta, karena yang dimaksud dengan bahimatil an'am itu adalah binatang ternak yang mafhum di Saudi, mafhum di Mekah sana, mafhum di Madinah sana, mafhum di Arab. Apa yang mafhum di Arab itu? Binatang ternak itu ya sebangsa unta, sebangsa sapi, dan sebangsa kambing. Jadi tidak binatang ternak yang mafhum di tempat kita. Binatang ternak yang mafhum di tempat kita ayam. Pemenipun sinten jenenge ayam terus mangke titip tegi jatuh. Pak, niki kula jempur ban. Napa? Pitik. Ya beda. Bisa ini. Jadi min bahimatil an'am, binatang ternak ini yang mafhum. Mafhum itu apa? Yaitu yang mafhum untuk orang-orang Saudi. Sana itu binatang ternak itu ya unta, sapi dan kambing sebangsa itu. Ya. Jadi tidak seperti kita di sini. Ngingu pitik atau ngingu nopo gitu kan bisa. Ya. Maka itu fungsinya dapat kurwa ma'alaiha ya sawab. Jadi kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memerintahkan faida jabat junubuha fakulu minha wa at'imu qani'a wal muqta. Maka ketika unta-unta itu sudah disembelih, jadi cara menyembelih unta itu beda ya. Jadi Bapak Ibu, beda dengan menyembelih kambing. Kalau unta itu menyembelihnya posisi unta itu berdiri. Ya, bukan dirubahkan. Jadi berdiri terus di srek ngaten niku. Jadinya lehernya itu di seret ngaten niku, baru nanti unta itu jatuh rebah ngaten niku. Jadi kalau kambing, sapi kan direbahkan baru disembelih. Kalau unta tidak. Unta itu ketika berdiri dia seret. Nanti kalau udah berak ambruk. Semakin cepat matinya binatang itu, maka semakin di situ baik karena tidak menyiksa, ya, tidak menyiksa. Maka binatang sudah disembelih itu untuk apa? Fakulu minha, makan. Jadi dimakan, Pak. Jadi yang kurban makan daging kurban itu boleh, ya, boleh makan. Minha sebagian. Nah, Pak, yo nek ora kabeh lah gitu ya. Ini ayatnya sebagian, ya, dimakan. Makan kabeh masalah nanti malah. Minha wa atimul qani'a wal mu'ta. Berikan orang-orang yang dia tidak minta-minta ataupun orang itu minta. Jadi mamanya ada tetangga dia itu nek di padang-padang wangune kurban, nek ora kurban gitu ya. Tapi dia mampu dikasih daging itu boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin orang itu kurban sebenarnya di tempat lain, tapi dapat daging itu dikasih sama panitia di lokasi kampung itu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Termasuk orang yang minta-minta, boleh dikasih. Kenapa? Itu tujuannya untuk bersyukur, ya. Maka kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Memang itu tujuannya untuk bersyukur itu atas Allah memberikan kenikmatan ya kepada manusia itu. Maka ada yang mengatakan ayat ini boleh tidak kita itu memberi daging ini kurban kepada non muslim. Asal muslim itu di situ satu tempat itu sudah terpenuhi dan di situ bahkan ada yang minoritas itu non muslim, ya kita beri sebagai apa? Min sa'airillah,
sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin Bapak dan Ibu satu amalan yang bisa kita lakukan, dan termasuk amalan yang lain adalah memperbanyak sedekah, ya, karena sedekah di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu ukurannya pun juga sama dengan kedudukannya kita ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, ya. Dan masih banyak sebenarnya seperti haji umroh, ya, itu juga terbaik itu kita kerjakan di bulan ini, ya, karena memang haji hanya ada di bulan Dzulhijjah, ya, dan lain sebagainya, amal-amal kebaikan yang perlu kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya besok di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekarang bila kesalahan ikut, dan mudah-mudahan tadi 2 pengumuman tadi monggo nanti disosialisasikan, ya, Bapak Ibu. Terus ada yang bertanya kemarin WA ke saya, apakah ada di masjid ini kurban? Ada, monggo. Mau akan kurban, cuma memang hanya untuk kurban pondok, ya. Jadi kurban untuk pondok, ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak membuka umum, ya. Jadi masjid ini tidak membuka umum kurban. Itu pun kalau kambing 3, ya Mas, ya, 3 sampai maksimal 4, Pak. Kalau sapi belum mampu ini, karena yang nyembelih anak-anak pondok sendiri, ya, nanti dan dimakan anak pondok sendiri nanti, ya. Jadi kita kambing kalau ada yang mau korban, ya di sini bisa nitip, tetapi hanya sekali lagi untuk intern pondok, ya, untuk intern pondok. Jadi tidak keluar, ya, tidak keluar. Kalau yang memang akan keluar, monggo di Ruminanong sudah ada ini, ya, di Al-Falah. Ya, monggo menyatu, mungkin yang sandet di Masjid Sifa RSI, monggo menyatu gitu, ya. Dan itu bisa lebih manfaat, monggo gitu, ya. Tapi kalau ada mungkin Bapak Ibu 1-2 nitip ke ma'had, ke pondok ini juga monggo, ya, itu diperbolehkan. Dan niatnya tidak lain adalah dalam rangka bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk video wawancara besaripun dah melanjut pangapunten, kita akhiri dengan doa kabar majlis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.